Apalagi sekarang bola, di mana-mana orang berjudi. Padahal dia ngaku Islam. Padahal Nabi sebutkan, ittaqullah walau bisqitamah. Takutlah kalian pada Allah, walaupun sebutir kurma yang kau berikan kepada anakmu. Sebutir kurma yang kau berikan kepada anakmu dari jalan haram, ini adalah salah satu sumber malapetaka. Tak heran kenapa istri kita selingkuh. Tak heran kenapa keluarga kita kacau balau. Itu diakibatkan karena sumber-sumber dari yang haram yang kita berikan kepada mereka. Kuncinya ada pada sholat tadi. Coba lihat, kenapa orang sekarang banyak sekali berjudi atas nama bola. Ini sebenarnya kuncinya ada pada sholat. Kan kalau menyebutkan judi itu adalah haram, tak ada orang yang selamat ketika dia berjudi, dunia maupun di akhirat. Lihat kenapa pejabat-pejabat kita korupsi. Kuncinya ada pada sholat sebenarnya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itulah yang akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Surah Muhammad ayat 33. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah, ternyata wajah-wajah kita inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, sehingga pada siang hari ini kita meninggalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan demi kita menghadapkan diri kita di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perkara yang paling indah yang akan kita bawa kecuali bekal itu hiasan dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
dimaksud oleh para ulama bukan keimanan yang sekedar diucapkan dengan lisan. Banyak orang mengaku beriman tapi tidak taat atas perintah iman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan kalimat tauhid, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah sholat Jumat, laksanakanlah sholat Jumat syarat dan rukunnya. Setelah itu kembalilah ke tempat-tempat usaha-usahamu, ke tempat-tempat kantormu, ke tempat-tempat pekerjaanmu. Carilah rezeki yang Allah sudah karuniakan kepada kita. Ini strategi orang-orang beriman sebelum berhadapan dengan dunia. Terlebih awal dia hadapkan dirinya kepada Allah, sehingga tidak heran kenapa setiap rezeki yang diberikan oleh Allah walaupun kecil, tapi tidak heran anaknya soleh, anaknya solehah, istrinya soleh, dan keluarganya taat. Ini strategi orang-orang beriman. Semuanya dihadapkan dulu kepada Allah, baru dia meyakinkan diri untuk berjalan di muka bumi ini. Maka itulah yang akan menghantarkan keberkahan demi keberkahan dalam hidup kita sendiri. Semoga di Jumat ini Allah Subhanahu wa taala menyirami keberkahan itu terhadap diri kita, keluarga kita, sehingga kita, keluarga kita, handai taulan kita dikumpulkan di satu tempat yang bernama surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan selawat yang kita lantunkan, baik terucap ataupun tidak terucap, ataupun dalam bentuk praktek mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, mudah-mudahan itu semua akan menjadi wasilah kita adalah umat-umat yang kelak nanti di akhirat dipertemukan, berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada kata-kata yang lebih dahsyat lagi kecuali melengkapi hidup kita dengan memperbanyak salawat kepada Rasul. Bahkan Nabi menyebutkan kikir, di bawahnya kikir itu pelit, di bawahnya pelit itu medit. Semua kejelekan sifat-sifat yang saya sebutkan itu lebih hina lagi, lebih hina lagi kepada orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi tapi hatinya tak merasa gemetar, tak bergetar hatinya. Mendengar nama Nabi tapi tak berselawat atas Nabi. Ini adalah salah satu sifat yang lebih buruk daripada sifat kikir bin pelit. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hal itu. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, saya berwasiat, Pak, para remaja-remaja, jangan menjadikan ukuran wafat mati itu ketika usia senja, sehingga menunda-nunda untuk bertobat, menunda-nunda untuk melangkahkan kaki ke masjid. Padahal tubuh kuat, tulang masih kuat berdiri, nafas masih ada,
Tapi patokan kita wafat itu nanti usia tua, sehingga kita menunda-nunda taubat. Hadirin, saya ingatkan, taatlah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah, ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, di kantor, di pekerjaan. Taatlah kalian pada Allah. Jangan hanya di masjid, jangan hanya di rumah, tapi dimanapun Allah inginkan kita untuk taat. Kenapa? Karena ketika kematian itu datang, taat itulah yang akan menghiasi husnul khatimah kita. Lihat remaja-remaja kita pulang sekolah, ada yang tabrakan. Lihat ada yang keluar dari rumahnya, belum sampai di jalan jatuh, wafat. Ada yang hanya sekedar duduk, wafat. Ada yang di sekolah, wafat. Ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak mengenal usia. Maka cerdasnya orang beriman itu mempersiapkan waktu dengan taat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di salah satu surah Muhammad ayat 33, itu kalau kita renungkan bersama-sama, ini merupakan peringatan Allah yang paling keras untuk kita. Jadi jangan heran, bukti sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu, Allah selalu ingatkan kita. Setiap waktu dan kesempatan Allah terus ingatkan. Allah ingatkan dalam Al-Quran. Maka kita diperintahkan untuk baca Al-Quran supaya kita tahu bahaya azab Allah, bahaya siksa Allah, panasnya api neraka. Itu kita diperintahkan membaca Al-Quran supaya kita tahu, ternyata surga itu begitu luas, melebihi luas bumi ini. Surga itu begitu indah. Kita diingatkan oleh Allah akan hal itu, maka kita disuruh oleh Allah untuk baca Al-Quran. Dan Allah ingatkan kita melalui kalam-kalam muazzin untuk diingatkan kita pada Allah, agar kita kembali pada Allah, taat pada Allah. Bukan hanya dari situ, diingatkan kita melalui kalam-kalam orang-orang soleh, teman-teman kita, diingatkan kita. Ini menunjukkan bahwa Allah itu amat mencintai kita, hadirin. Allah itu amat menginginkan kita agar kita semuanya selamat dunia maupun akhirat. Jemaah, di salah satu surah Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Mereka yang percaya pada Allah, mereka yang yakin akan kematian, bahwa kematian itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang percaya pada Allah, orang-orang yang yakin bahwa kematian itu dari Allah, Allah yang tibakan mati, Allah yang berikan rezeki, Allah yang berikan jodoh. Kalau sudah iman kita seperti itu, maka Allah melanjutkan dengan kalimat atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Kalau sudah yakin pada Allah, yakin semuanya itu yang berikan adalah Allah, maka Allah melanjutkan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul. Setelah kamu taat pada Allah, setelah kamu taat pada Rasul, barulah Allah melanjutkan wala tubtilu a'malakum.
maka janganlah kamu membatalkan semua ketaatan-ketaatanmu itu. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah. Sahabat, maka kita yang hadir di tempat ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti cara-cara sukses orang-orang terdahulu, di antaranya adalah para sahabat. Lihat sahabat, makanya sahabat disebut wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Quran memuji sahabat sebaik-baik contoh, sebaik-baik panutan. Kenapa? Kenapa kita harus mengikuti sahabat Nabi? Makanya sahabat Nabi itu disebut, diberikan gelar oleh Allah radhiyallahu anhu wa radu an. Ini gelar sahabat. Apa kelebihan dari sahabat Nabi? Sahabat Nabi kalau diperintahkan oleh Allah untuk taat, kalau diperintahkan oleh Allah untuk taat, sahabat Nabi langsung segera itu taat. Tidak pernah sahabat Nabi berpikir atau merenungkan sejenak atau mencari hikmah di balik perintah taat itu. Kenapa? Karena konsep yang ditawarkan oleh sahabat Nabi itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini konsep sahabat. Berbeda dengan kita, hadirin. Kalau kita sami'na wa pikir-pikirnya. Didengar dulu, dipikir-pikir dulu. Buktinya banyak di antara kita Jumat ini saja banyak yang tak sholat Jumat, banyak yang lebih pentingkan tugasnya, banyak yang lebih pentingkan pekerjaannya. Dia menganggap bahwa apakah bosnya, apakah pekerjaan itu akan menyelamatkan dirinya di akhirat nanti? Apakah itu yang akan menyelamatkan dia? Sehingga dia merasa berat untuk datang hari Jumat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat, hadirin. Sahabat kalau diperintahkan taat, sami'na wa ata'na. Tak ada sehelai pun mencari apa hikmah diperintahkan taat itu. Kenapa? Karena sahabat mengerti. Karena sahabat paham bahwa taat itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Akhirat, kenapa sahabat semuanya bahagia? Karena dekat dengan sang pemberi kebahagiaan. Kita harta banyak, mobil bertengger di mana-mana, punya laba di mana-mana, punya income di mana-mana, tabungan 500 juta, bahkan di ATM kita sampai puluhan juta. Tapi tak bahagia dengan itu. Kenapa? Cara salah menafsirkan kebahagiaan. Mereka tak, kebahagiaan yang paling tinggi adalah kebahagiaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat sumber kebahagiaan. Jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan dengan begitu keras kepada kita. Apa yang Allah ingatkan? Jangan sampai ketaatan kita, amal-amal ibadah kita, pahala-pahala kita, semuanya yang kita tunaikan, puasa kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, wakaf kita, bacaan Quran kita, semua amal-amal ibadah tersebut jangan sampai terhapus, jangan sampai tidak dianggap oleh Allah sebagai amal ibadah. Inilah yang Allah maksud, wala tubtilu a'malakum. Jangan sampai semua amal-amal ibadah kita, semua kebaikan-kebaikan kita, semuanya terhapus. Inilah yang Allah ingatkan, wala tubtilu a'malakum. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat, kita renungkan di dalam tafsir itu disebutkan ketika para ulama mensyarah tentang ayat surah Muhammad ayat 33 ini. Apa kata para ulama? Salah satu pembatal amal yang paling besar yaitu adalah al-kabair. Apa itu al-kabair? Al-kabair itu adalah
setelah dia melakukan amal, kembali lagi dia melakukan dosa-dosa besar. Artinya setelah dia melakukan kebaikan, setelah dia melakukan amal soleh, tapi di balik amal soleh terus dan terus melakukan maksiat-maksiat, terus melakukan dosa-dosa besar. Ini al-kabair tadi. Dia menganggap dosa al-kabair ini, dia menganggap bahwa semua amal-amal solehnya, puasanya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, tilawatul Qur'annya, sholawatnya, semua amal-amal solehnya itu akan ada tabungannya di akhirat nanti. Dia menganggap ada tabungannya nanti di akhirat. Maka coba kita lihat, orang saja kalau mau beribadah, ketika dia mau berbuat baik, dikit-dikit dia posting, ini baru di dunia. Dia ingin menampilkan kalau dia sedang berbuat baik. Tapi pelaku orang-orang yang al-kabair, setelah dia beramal, lalu kembali dia melakukan maksiat, lalu kembali dia melakukan dosa-dosa besar, dia beranggapan bahwa semua amal-amal solehnya itu, semua kebaikan-kebaikannya itu, dia menganggap ada celengannya nanti di akhirat. Setelah dia kembali pada Allah, dia tinggalkan dunia ini, menghadap Allah, ternyata celengan-celengan kebaikan itu tak bernilai, tak ada celengannya di akhirat tadi. Ini adalah salah satu yang Allah ingatkan, wala tubtilu a'malakum. Jangan sampai semua kebaikan-kebaikan itu terhapus. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu maksiat yang terbesar yang dilakukan oleh hamba Allah, salah satu maksiat yang terbesar setelah kesyirikan, yaitu adalah meninggalkan salat. Ini maksiat terbesar, maksiat yang merajalela yang dilakukan oleh hamba Allah ini, maksiat yang terbesar yang dilakukan oleh hamba Allah, maksiat yang paling dosanya paling besar setelah kesyirikan, itu adalah meninggalkan salat. Padahal dia tahu salat itu adalah salah satu tiang agama. Salat itu adalah salah satu tiangnya semuanya amal-amal kita. Kita berpuasa di bulan Ramadan, apalagi Ramadan tak lama. Jangan sampai Ramadan tahun lalu sama seperti yang sekarang ini. Banyak orang puasa, bukber, tapi tak sholat maghrib, tak sholat isya. Banyak orang yang berpuasa, tapi tak sholat 5 waktu. Banyak orang yang berpuasa, tapi sengaja tinggalkan sholat. Bagaimana mungkin sholat itu akan berbuah sebagai pahala tanpa sementara dia meninggalkan sholat? Sementara sholat itu adalah fondasi dari semua amal-amal ibadah, tak bernilai hadirin. Maka kita lihat sekarang realita kehidupan sekarang. Baru-baru ini di berita, di medsos kita lihat anak pelajar dia tendang nenek-nenek tua. Ini kenapa seperti itu? Ini karena tinggalkan sholat. Kenapa sabu-sabu sampai detik ini terus merajalela? Orang sudah masuk penjara, tak kunjung tobat. Kenapa pecandu sabu-sabu itu tak berhenti sampai sekarang? Itu kuncinya ada pada sholat sebenarnya. Narkoba, sakau, apalagi sekarang bola. Di mana-mana orang berjudi, padahal dia ngaku Islam. Padahal Nabi sebutkan, ittaqullah walau bisqitamah. Takutlah kalian pada Allah, walaupun sebutir kurma yang kau berikan kepada anakmu, sebutir kurma yang kau berikan kepada anakmu dari jalan haram, ini adalah salah satu sumber malapetaka. Tak heran kenapa istri kita selingkuh, tak heran kenapa keluarga kita kacau balau. Itu diakibatkan karena sumber-sumber dari yang haram yang kita berikan kepada mereka. Kuncinya ada pada sholat tadi. Coba lihat, kenapa orang sekarang banyak sekali berjudi atas nama bola. Ini sebenarnya kuncinya ada pada sholat. Bukan salah menyebutkan judi itu adalah haram. Tak ada orang yang selamat ketika dia berjudi, dunia maupun di akhirat. Lihat kenapa pejabat-pejabat kita korupsi.
Kuncinya ada pada sholat sebenarnya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itulah yang akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya adalah, sholat seperti apa yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Jawabannya adalah sholat yang makbul, sholat yang diterima di sisi Allah. Kita kan dikit-dikit, saya sudah sholat. Kalau hanya sekedar sholat, kita takbir, rukuk, sujud dan salat, itu sudah sholat hadirin. Tapi pertanyaannya adalah, apakah diterima sholat kita? Ini yang jadi pertanyaannya. Kalau sekedar rukuk, sujud, salam, selesai. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah sholat kita diterima? Lantas bagaimana ciri-ciri sholat yang tidak diterima oleh Allah? Salah satu ciri-ciri sholat yang tidak diterima oleh Allah, sholat itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dia sholat, tapi dia kembali dia berjudi. Dia sholat, kembali dia bermaksiat, kembali dia menipu, kembali dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Dia sholat, tapi kembali lagi melakukan maksiat. Ini salah satu contoh sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu sholat yang makbul. Maka kalau kita lihat hadirin, tak ada yang lebih dahsyat perintah Allah itu ketimbang sholat. Coba dan puasa ada waktunya, haji ada waktunya. Tapi tidak ada yang dahsyat yang melebihi keistimewaan perintah sholat itu. Maka kalau kita lihat hadirin, kenapa Rasul perintahkan sholat ketika masih kecil? Apa hikmahnya? Kenapa Nabi perintahkan kita sholat sebelum kita balik sampai kita wafat, terus perintahkan untuk jaga sholat? Kenapa? Karena penahan maksiat itu adalah sholat. Kalau kita didik anak-anak kita dari kecil untuk sholat, biasakan untuk jaga sholat, insya Allah kemana-mana bapak-bapak utus anak-anak kita, mau di luar daerah dia menuntut ilmu, tidak usah khawatir, karena sholat itu yang menjaga dirinya, Pak. Tak usah risau, karena sholat itu yang akan menjaga dirinya. Itu pun kalau ada masa-masa pubertas, dia suka misalnya lawan jenisnya misalnya, tapi insya Allah dengan sholat itu tidak sampai dia jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Ini buah dari sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sekarang banyak orang meninggalkan sholat, padahal dia tahu penyelamat dirinya itu adalah sholat. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang panjang, riwayat Ahmad bin Hanbal, apa kata Rasul? Man hafaza 'alaiha kanat lahu burhan, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Tiga keistimewaan yang akan Allah berikan langsung kepada orang-orang yang menjaga salat. Yang pertama adalah nuran, cahaya. Orang yang menjaga salat, hatinya itu akan bercahaya hadirin. Hatinya akan bercahaya dan hatinya itu akan membimbingnya. Dia mau disogok misalnya, tapi hatinya yang berbicara, jangan lakukan itu adalah haram, itu perbuatan yang tidak baik. Itu hati yang berbicara, buah dari sholat, diterangi cahaya, diterangi hatinya dengan cahaya hadirin. Itu buah dari sholat. Kemana-mana kita pergi kita akan dituntun. Kita baru tobat misalnya, lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita mendengarkan. Ketika kita tidak tahu, kita bertanya sama orang yang tahu. Itu cahaya dari sholat yang berbicara hadirin. Ini yang pertama, diberikan nuran. Yang kedua, burhan, petunjuk. Orang yang menjaga sholat itu akan diberikan petunjuk oleh Allah. Ada malaikat yang selalu membisik-bisikkan ke dalam hatinya. Meskipun syaitan terus berusaha membisikkan ke dalam hati kita, tapi orang yang menjaga sholat terus dibisik-bisikkan oleh malaikat, sehingga malaikat akan memenangkan bisikan tersebut. Contoh yang sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Kita semua tahu ceritanya, sejarahnya kita tahu bagaimana cerita Nabi Yusuf ketika ditawari untuk berzina. Tapi apa kata Allah? Lawa burhana rabbi. Seandainya Yusuf tidak melihat burhan, pasti Yusuf akan bermaksiat. Ketika ditawari berzina oleh istri raja yang paling cantik, Yusuf menolak. Itu burhan, itu petunjuk, yang dimana petunjuk itu malaikat membisikkan ke dalam hati, wahai Yusuf, jangan kau berzina.
engkau ini adalah seorang nabi dan engkau adalah keturunan nabi. Ini burhan. Dan yang ketiga, wanajatan. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang menjaga sholat, dia akan mendapatkan perlindungan ketika matahari itu sejengkal di akhirat nanti. Tak ada orang rasa ketakutan, tak ada dia merasa khawatir ketika matahari sejengkal itu. Itu diberikan kepada orang yang meninggalkan, orang yang menjaga sholat. Dan Nabi melanjutkan, waman la yuhafiz 'alaiha. Dan orang yang tidak meninggalkan, orang yang meninggalkan sholat, dia tidak mendapatkan tiga hal itu. Hadirin, banyak hal yang kita sampaikan, waktu yang terbatas. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat tergambar dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku orang-orang yang menjaga sholat. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi min ayati wa zikr. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal ajal. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub واجتمعت على محبتك والتقوت على طاعتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوسط لهم ما رضيتها وأنمتها واهدها سبلها واخلعنا ذنوبك التي لا يشرح صورها في فعلنا وجنب توكلك عليك واحملنا بمعروفك وعلى شهادة رسالتك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih li dini allati huwa ismati amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahawta bimuka wa rahmatullahi wa lamuka wa sahbihi kitabuka wa radallahu an sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.